diri kita itu adalah kuasanya Tuhan, bukan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau saya misalnya, saya kan dari Katolik tuh. Iya. Kalau saya mati, Iya. saya mati masuk neraka berarti ya Bang. Oh jelas, itu tidak diragukan lagi Bang. Pasti itu pasti. Itu dari mana itu? Dari Sampai Abang tahu kalau saya masuk neraka. dari Yesus sendiri. Matius 7. Matius 7 nomor 22 23. Ya, gimana? Menurut iman kita orang Katolik, Ya. kalau kita mati itu berarti roh kita itu disucikan kembali. Jadi Tuhan itu keluar dari diri kita. Jadi dia naik ke surga lagi dia Bang. Karena roh itu kalau sudah tidak ada di dalam jiwa kita, berarti itu sudah disucikan kembali, sudah Oh, belum tentu Bang, belum tentu. tidak ada dosa lagi. Jadi Belum cerita tentu. neraka dan surga itu Bang, itu cuman kita cerita. Belum tentu Bang, karena kenapa? Yang betul itu ketika roh keluar dari jasad, roh tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Roh tidak memiliki kehendak bebas lagi. Dia nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke depan, ke belakang. Sekehendak bebasnya sendiri nggak bisa. Nggak bisa lagi memilih antara makan mangga atau makan pisang, nggak bisa lagi. Roh hanya berhadapan dengan Tuhannya, mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Gitu Bang. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa roh ketika keluar jasad langsung ke surga. Enggak. Roh ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia di bumi bersama dengan jasad. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29, manusia seluruhnya akan dibangkitkan untuk dihakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing. Gitu Bang. Artinya roh akan disatukan kembali dengan jasad, lalu dimintai pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup, kenapa kau mempertuhankan manusia. Itu. Kalau roh saya nanti sudah ke neraka atau ke surga misalnya, masa roh itu tanya lagi sama Tuhan sendiri? Roh itu kan Tuhan toh Bang. Kata siapa roh itu adalah Tuhan? Kata siapa roh itu adalah Tuhan? Itu hidup di dalam semua umat manusia, semua yang binatang apa semua itu sudah Tuhan itu. Roh itu sudah. Roh. Tuhan menghidupkan makhluknya dengan rohnya. Tuhan kan rohnya dia itu hidup di setiap jiwa, setiap manusia. Iya. Kalau dia misal keluar, dia pulang, sudah tidak mau hidup di dalam diri saya, jadi dia itu sudah kembali kepada Tuhannya lagi, kepadanya dia sendiri. Oh, bukan begitu. Kan begitu Bang. Bukan begitu saudara. Manusia dihidupkan dengan adanya roh dari Tuhan. Itu betul. Berarti rohnya Tuhan itu banyak. Makhluk Tuhan berupa roh itu banyak. Ini kelihatannya salah. Abang menganggap Tuhan itu adalah roh kan? Benar nggak? Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu roh. Bukan, roh itu makhluk Bang. Roh itu makhluk halus. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk halus. Roh itu makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Bahaya ini. Saya tahu itu bukan makhluk. Nah, Dia kalau itu dia roh yang hidup di semua manusia, hidup di dalam jiwa manusia. Roh itu bukan Jadi Tuhan. aktivitas kita tiap hari itu rohnya Tuhan Yesus, Tuhan itu di dalam itu sudah. Tuhan itu bukan roh. Apa dia Bang? Tuhan itu adalah pencipta roh. Roh itu makhluk. Setahu saya itu roh itu cuma ada dua saja, roh setan dan roh kasih data. Rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu maksudnya roh ciptaan Tuhan Bang. Kejadian 6 nomor 3. Rohku Lanjut Bang. tidak selamanya berada pada diri manusia.
Kan gitu. Kalau tidak ada di dalam diri saya misalnya kan, berarti saya sudah mati dong. Ada roh di dalam diri Anda, roh dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan roh. Masa Anda mengatakan bahwa roh itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah roh? Berarti Anda penyembah hantu. Tidak. Maksudnya kan, kalau hantu itu kan, Roh. saya tidak percaya namanya hantu itu. Masa nggak percaya namanya hantu? Saya tidak percaya. Lah Yesus sendiri berkata tentang hantu kok. Yesus berkata, sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Nah, berarti Yesus percaya adanya hantu. Gimana dong? Jadi yang perlu diluruskan sama abang ini, pemahaman bahwa Tuhan itu adalah roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda roh, berarti Tuhan Anda itu mungkin setan, mungkin tuyul, mungkin genderuwo, mungkin malaikat, mungkin jin, apalagi? Bertanduk 7. Nah, itu makhluk bertanduk 7, bermata 7. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Inilah Kristen anehnya, karena menuhankan roh. Roh itu ciptaan, Bang. Zakaria 12 nomor 1. Dan Tuhan menciptakan roh yang ada pada setiap diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri Anda itu ciptaan. Masa Anda menuhankan ciptaan? Jadi Tuhan itu bukan roh. Berhenti menyembah roh, Bang. Karena yang menyembah roh itu agama pagan. Sembahlah pencipta roh yang disebut Khalik. Penyembah roh itu penyembah setan. Setan itu roh atau bukan, Bang? Bang, nasi udah masak, Bang. Setan itu roh, Tuhan Anda roh. Bedanya dengan setan apa? Sama-sama roh. Bang. Woi. Bang. Ini anak didiknya Bang Der ini gimana sih? Pingsan dia, pingsan. Setan roh, Tuhan Anda roh. Bedanya apa? Tuhan Anda bertato, setan tidak bertato gitu. Itu bedanya. Alamak. Begini kali ya murid coba blender ini. Ayo Bang, pakai akal sehat Bang ya. Jadi roh itu adalah makhluk Tuhan, berupa makhluk gaib. Ada yang berupa malaikat, ada yang berupa setan, ada yang berupa jin, ada juga yang berupa Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Itu makhluk-makhluk roh semua tuh. Dan itu semua kategori makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan roh. Jadi kalau selama ini Kristen mengajarkan menyembah roh, berarti udah nyata kesalahannya. Coba Anda baca di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Apakah Tuhan itu roh? Bukan. Tuhan di situ mengatakan tidak sama seperti apapun. Tidak serupa dengan roh. Gitu loh, Bang. Jadi Lanjut. ya sebisa mungkin untuk mempelajari Bible itu dengan akal,
supaya bisa mencerna. Kenapa? Karena Bible itu kumpulan berita-berita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi bukan sifatnya seperti Taurat. Dia sifatnya seperti surat kabar yang mengumpulkan berita-berita dari saksi-saksi. Nah, sebagai surat kabar, tentu tidak semuanya betul di dalamnya, tapi ada juga yang betul, yang pas betul-betul. Seperti itu, Bang. Jadi Tuhan itu bukan manusia, bukan juga anak manusia, juga bukan roh. Coba dilihat di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yesus makhluk, Bang. Dia itu makhluk. Jadi kalau Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk. Siapapun yang menyembah makhluk, berarti dia neraka tempatnya. Masuk neraka. Iya. Makanya Jadi coba roh Anda. itu nanti dibakar maksudnya. Iya, betul. Dibakar. Kalau roh saya nanti sudah tidak hidup dalam diri saya, jadi roh itu dia bisa berbicara lagi kah? Atau bagaimana? Bisa. Bisa. Tetapi harus Jadi dibantu merasakan oleh. nanti panasnya api neraka itu. Iya, jasad Anda juga kan dibangkitkan dari kubur nanti. Badan Anda ini. Itu yang saya tidak percaya lagi itu. Kenapa nggak Jasad bisa? saya dibangkitkan lagi nanti. Loh, kenapa tidak bisa? Coba baca di dalam Yeskel 37. Ah, baca satu Itu perikop. yang begitu itu yang tulisan manusia itu, Bang. Itu kalau menurut saya itu saya tidak percaya memang. Tidak Mungkin percaya kalau Bible. rohnya itu yang disiksa mungkin, kalau jasadnya itu saya tidak percaya. Oh, tidak bisa. Dan roh saya itu kalau sudah keluar dari dalam diri saya, Oh, tidak bisa begitu. isi Bang, jasad Anda itu, Bang, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini sudah ada, tinggal dibangkitkan aja, masa susah bagi Tuhan? Bukankah orang ke neraka itu karena akibat perbuatannya? Betul? Betul, Paman. Nah, yang melakukan perbuatan siapa? Roh saja atau jasad juga? Apakah bisa roh Anda pergi curi kambing tanpa diikutkan jasad? Atau sebaliknya, bisakah jasad Anda pergi ke kandang kambingnya orang, mengambil kambingnya orang tanpa ikut rohnya? Kan nggak mungkin. Dua-duanya yang pergi. Tidak mungkin roh itu melakukan pemerkosaan. Yang melakukan pemerkosaan itu dua-duanya. Tidak mungkin juga ada mayat pergi melakukan pemerkosaan. Jadi antara jasad dan roh harus mempertanggungjawabkan. Makanya agama yang betul itu adalah agama yang mensucikan jasmaninya dan mensucikan rohaninya. Sedangkan Paulus mengajarkan tidak dibutuhkan lagi kebersihan jasmani, maka semua makanan boleh dimakan. Kalau di Islam kami enggak, jasmani ini harus bersih. Makanya ada yang disebut mandi junub, ada yang disebut membersihkan dari najis kecil, najis besar, dan seterusnya. Kalau di agama Anda nggak ada lagi. Mau masuk babi, kambing, monyet, biawak, kura-kura, kutilang berbunyi, tikus, masuk semua. Kenapa? Karena kalian tidak memikirkan lagi jasmani. Padahal jasmani ini nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bukan hanya roh. Jasad itu cuma diistirahatkan. Hah? Saya tidak percaya yang begitu, Bang. Nah, sekarang apakah Anda percaya adanya surga dan neraka? Saya tidak percaya. Neraka Surga juga dan Anda neraka itu yang ada ini, yang sekarang yang kita di bumi ini sudah surga dan neraka itu. berarti Anda tidak percaya adanya surga dan neraka nanti. Saya tidak percaya. Alasannya? Alasannya kalau saya nanti sudah mati itu roh saya disucikan kembali. Tidak Kenapa mungkin saya ke bisa? neraka. Jadi saya Terus hidup dengan Tuhan. Roh terus saya itu nanti kembali kepada Tuhan sendiri. Iya, kembali kepada Tuhan yang Tuhan, saya- tapi saya Tuhan, sembah. semua kita kembali kepada Tuhan. Tak ada kafir ataupun yang muslim, Kita dari semuanya Tuhan, kembali roh kepada dari Tuhan. Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan kita masing-masing, Inna Bang. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembali kepada Tuhan. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Abang percaya kan kita ciptakan dari tanah. Jadi jasad kita nanti kalau sudah mati kan kembali jadi tanah. Jadi roh kita yang dari Tuhan itu ya kembali kepada Tuhan sendiri. Kan begitu, sudah Bang. sudah benar, kita semua akan kembali kepada Tuhan.
Ya kan? Nah, Tuhan setelah kita kembali, dia persilahkan kita duduk. Paman, sini paman, kamu duduk di neraka. Paman, sini paman, kamu duduk di surga. Memang kita kembali. Setelah kembali, kita sebagai tamu Kembali kita, persilahkan. Bang. Memang kembali kita. Kembali Bukan sampai jadi di sana apa? nanti kita dipertanyakan seperti itu. Kamu Jadi waktu Anda hidup kembali di dunia kamu begini begitu. Tidak ada, Bang. Maksud Jadi Anda saya. kembali maksudnya kepada Tuhan, menjadi Tuhan. Anda menjadi Itu kan Tuhan. rohnya Tuhan yang hidup di dalam diri kita, Bang. Oh begitu. Iya. Jadi ketika Anda kembali kepada Tuhan, berarti Anda jadi Tuhan. Ya iyalah kan rohnya Wah. Tuhan yang hidup di dalam diri manusia. Roh kehidupan itu. Jadi sekarang ini saya berbicara dengan Tuhan. Ganda diskusi sama Tuhan. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita tidak disebut Tuhan. Enggak, Jadi saya mencerita saya berbicara ini roh saya itu roh Tuhan, roh kehidupan. Iya, saya ngerti tangan Anda itu juga Kalau saya tangan dipulang, Tuhan. kalau Tuhan sudah tidak mau hidup di dalam diri jiwa saya, Nonot jadi yang Tuhan itu Anda kembali punya itu kepada juga dirinya punya sendiri, Tuhan. rohnya Bang, sendiri. nonot yang Anda punya juga itu punya Tuhan. Itu nonotnya Tuhan itu. Itu nonot Anda sendiri rupanya. Beli di mana? Itu nonotnya Iya, itu Tuhan. makanya saya bilang itu Tuhan punya semua. Ya Jadi kita kalau iyalah. mati jasad itu tidak Tetapi dibangkitkan Anda- lagi, Bang. Tetapi Anda bukan Tuhan. Sama seperti ketika Anda punya kambing. Itu kambing Saya Anda. memang bukan Tuhan. Itu punya Tapi yang Anda. hidup di dalam diri Apakah saya Anda itu kambing? rohnya Tuhan, Bang. Yang tahu roh Anda roh Tuhan, tangan Anda tangan Tuhan, semua yang ada pada diri Anda itu milik Tuhan. Itu hanya Anda Tidak, pinjam bukan aja. tangan apa segala macam. Tubuh saya itu bukan Tuhan, bukan. Tubuh saya kalau saya sudah meninggal itu nanti jadi tanah kembali, Bang. Ya tanah Cuma ini, rohnya saja. tanah ini dari mana tanah ini? Tanah ini dari mana? Tuhan yang ciptakan tuh tanah ini. Pintar. Itu pintar. Roh Anda itu dari mana? Ya dari Tuhan. Iya, pintar. Berarti sama-samanya. Jasad Anda dari Tuhan, roh Anda juga dari Tuhan. Tetapi roh Anda dan jasad Anda bukan Tuhan, milik Tuhan. Sama seperti ketika Anda punya monyet. Monyet itu milik Anda, tapi monyet itu adalah Anda. Adalah bukan Anda. Apa, Bang? Ya iya, Saya makanya. itu mau orang sebut saya monyet apa segala macam, tapi Tadi Anda mengatakan Tuhan mengajarkan saya itu cinta kasih. cinta Itu saja. kasih bu. Bagi saya itu Apa begitu. cinta kasih? Maksudnya Cinta kasih itu tidak membenci orang lain, tidak melukai orang nyebrang lain. kemana-mana. Gimana Walaupun cinta agamanya kasih? saya agamanya apa saja, kalau ajarannya itu tentang kebaikan ya tetap saya masuk surga toh. Yang dibilang sama Bang Zuma bahwa surga itu ada toh. Begitu. Bagaimana ceritanya abang ini? Anda kemudian kembali ke Tuhan menjadi Tuhan. Kayak mana ceritanya itu bang? Tuhan, ya paman, sudahkah Anda cebok hari ini? Mana bangku ini? Kita ini bukan Tuhan bang, kita ini ciptaan Tuhan. Gitu. Ya kan bang? Betul nggak? Aku lagi demam, panas tinggi, meriang aku bang. Tuhan lagi demam meriang. Gimana? Sakit gigi si Tuhan. Kamu kenapa nggak ke sekolah? Gigi saya sakit. Tuhannya lagi sakit gigi. Gimana bangku ini? Masa Tuhan sakit gigi bang? Bang, kita ini ciptaan Tuhan, bukan Tuhan kita ini. Ada aja muridnya Bang Bander ini. Aneh-aneh kurasa. Ada yang bertahan, tapi otak bocor. Gimana? Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, abang nanti kembali setelah mati kembali ke Tuhan menjadi Tuhan. Bagaimana cerita kala-kala Yesus?
Diam. Kala-kala Yesus abangku ini. Aduh, parah.